A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min kulli ainin hasidin hayatin jidna tabsiratan an kulli dalal. Mari kita sambut yang amat berbahagia Ustaz Eri Abdul Wahid. يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, jumpa lagi dengan saya di channel Eri Abdul Rahim. Di sini saya akan banyak membahas tentang seputar gangguan jin, sihir, ain, dan ruqyah syariah. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton, silakan di-subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Ada sebuah pertanyaan yang masuk kepada saya melalui Facebook. Ustadz, apa amalan supaya mudah mendapatkan jodoh? Apakah orang yang susah mendapatkan jodoh itu ada hubungannya dengan gangguan jin atau sihir? Dalam ilmu ruqyah syariah dikenal yang disebut dengan sihir penghalang jodoh. Sihir penghalang jodoh adalah sihir yang dikirim oleh tukang sihir yang membuat korbannya ini sulit untuk mendapatkan jodoh. Ada beberapa ciri khas, ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir penghalang jodoh. Yang pertama adalah selalu mimpi digigit ular dan binatang yang berbisa. Bisa digigit ular, dibelit sama ular, dikejar-kejar sama ular, atau binatang berbisa yang lain. Seperti misalkan lipan, kalajengking, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-cirinya adalah sering mimpi dikejar binatang buas, harimau, beruang, serigala, singa, dan lain sebagainya. Berikutnya, yang ketiga, selalu tindihan ketika tidur. Jadi kalau tidur itu selalu tertindih. Ya, kita semua tahu ya, pernah mengalaminya. Dan kalau ini rutin, selalu, maka ini menunjukkan ciri-ciri orang tersebut terkena gangguan sihir. Kemudian berikutnya, yang keempat, selalu mimpi yang menyeramkan. Berada di tempat yang kosong, berada di rumah yang kosong, di gereja kosong, atau berada di pulau, kemudian tidak bisa pulang ke rumah, atau berada di tempat-tempat yang menakutkan, menyeramkan. Berikutnya yang kelima, selalu sakit setidaknya di 5 anggota tubuhnya. Yang pertama, kepala, selalu sakit di kepalanya. Selalu sakit di wajahnya, wajah ya, bisa mata, bisa hidung saja, bisa mulut saja, atau bisa dalam bentuk wajah yang menjadi buruk, seperti itu, berjerawat dan lain sebagainya. Kemudian sakit di dada, sakit di perut, sakit di belakang sini. Ini yang kelima. Kalau ada 5 ciri khas ini, maka itu menunjukkan Anda terkena sihir penghalang jodoh. Tapi bukan hanya satu ini saja, tapi harus ada 4 yang sebelumnya. Kemudian yang keenam, Anda yang terkena gangguan sihir penghalang jodoh biasanya tidak suka dengan lawan jenis. Kalau perempuan benci kalau lihat laki-laki. Kalau dia seorang laki-laki, dia membenci ketika dia melihat seorang wanita. Kemudian kalau sudah diperjodohkan, ta'aruf, mau menikah, biasanya nggak jadi. Kadang-kadang sudah jadi, sudah menyebar undangan, sudah setuju semuanya, tiba-tiba salah satu pasangan membatalkan. Maka ini adalah ciri-ciri
gangguan sihir penghalang jodoh yang perlu kita waspadai. Bagaimana pengobatannya? Pengobatan yang pertama adalah lakukan ruqyah secara mandiri. Ruqyah secara mandiri itu ada beberapa tahap. Yang pertama, selalu mendengarkan MP3 ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, rutin membaca Al-Quran minimal 1 hari 1 juz. Kalau bisa 5 juz lebih bagus. Kemudian meminum air ruqyah dan mandi dengan air ruqyah. Cara membuat air ruqyah saya sudah banyak contohkan di video-video saya yang lalu. Ya, setelah Anda buat, konsumsi sehari-hari, kemudian mandi sehari-hari dengan air yang sudah diruqyah tersebut. Kemudian mengkonsumsi herbal. Saya selalu merekomendasikan beberapa herbal yang memang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW seperti madu yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fihi shifaa'un linnas. Kemudian habatus sauda yang kata Rasulullah SAW, inna hadzal habatus sauda dawa'un likulli da'in illa sam. Sesungguhnya pada habatus sauda ini ada obat untuk semua penyakit kecuali kematian, kata Rasulullah. Kemudian zaitun, kuluz zait waddahinu bih. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memakan minyak zaitun dan mengoleskan minyak zaitun ke seluruh tubuh kita. Kalau kita lihat Rasulullah SAW juga mencontohkan Rasulullah itu selalu memakai minyak rambut dari minyak zaitun. Begitu juga kurma azwa. Rasulullah SAW mengatakan, man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwa la yadurruhu dzalikal yaum sirrun wala sihrun. Orang yang makan 7 butir kurma azwa di pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun ataupun sihir. Masya Allah. Jadi herbal-herbal ini merupakan obat untuk gangguan-gangguan jin dan sihir. Kemudian berikutnya yang kedua, apa yang harus dilakukan setelah ruqyah mandiri? Yang kedua adalah bertaubat. Karena bisa jadi penyakit yang kita hadapin ini karena dosa kita di masa lalu yang kemudian kita perlu bertaubat. Seperti itu, perbanyak taubat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menasihati dengan nasihat yang sama, perbanyaklah bertaubat. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan adalah memperbanyak ibadah. Apa saja ibadah yang harus kita perbanyak? Yang jelas sholat 5 waktu jangan sempat tinggal. Kalau dia laki-laki, sholatnya di masjid. Kalau perempuan, usahakan sholat tepat waktu. Yang kedua, memperbanyak zikrullah, zikir pagi dan petang, zikir harian. Yang ketiga, perbanyak doa kepada Allah. Yakinlah bahwa doa adalah senjata seorang mukmin, bahwa doa itu bisa merubah takdir seseorang. Berikutnya yang keempat adalah bersedekah. Sangat banyak sekali kisah-kisah orang-orang yang kemudian dipermudah segala urusannya hanya gara-gara mengamalkan sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala atau sedekah fi sabilillah. Berikutnya ada beberapa nasihat saya kepada Anda semua dan ini merupakan nasihat dari Rasulullah SAW. Yaitu apa? Ketika ada seorang pemuda datang melamar, agamanya baik, akhlaknya baik, jangan ditolak lamarannya. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kamu tolak, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi ini. Dan bisa jadi jodoh yang hari ini susah mendatangi kita, itu disebabkan karena kita pernah menolak lamaran seseorang kepada kita, yang kemudian Allah turunkan fitnah dan kerusakan pada diri kita sendiri. Barakallahu fikum, mudah-mudahan nasihat kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.